Allahumma sholli ala. Ayo. تدخل المشكلة حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت تعلم الغيوب اللهم صل وسلم فاتح حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم من تبي تبي تسمع إلى رب ما حد الله لا حد وصل فرد من شيخ من متعلم إلى جل ما تشمل وتنفع الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Baik, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'allahu bihi wa amin. Wa qawluhu ta'ala Ayo, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amrun minhu subhanahu bil mauti 'ala al-islam wa huwa dinullahi alladhi akhbara fi kitabihi annahu ad-dinu 'indahu wa annahu la yaqbalu min ahadin siwahu wa annahu ad-dinu alladhi radiyahu li rasulihi wa li ibadihi al-mu'minin. Wa qala ta'ala inna ad-dina 'indallahi al-islam. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وليس يقدر الإنسان على أن يميت نفسه على الإسلام ولكن قد جعل الله له سبيلا إلا ذلك إذا أخذ به كان قد أتى بالذي هو عليه وامتثال ما أمره به وهو أن يخبر الموت على الإسلام ويحبه ويتمناه ويعزم عليه ويكره الموت على غيره من الأديان ولا يزال داعيا متضرعا وسائلا من الله أن يتوافاه مسلما وبذلك وصفه الله أنبياءه والصالحين من عباده فقال مخبرا عن يوسف بن يعقوب عليه السلام أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وأن سحرت حين آمنوا فتوعدهم فرعون بالعقوبة ربنا اغفر علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وحكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه أوصى بنيه وأن يعقوب أنه أوصى أوصى بنيه أيضا عليهم السلام بالموت على الإسلام فقال تعالى ووصى بها إبراهيم ببنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali amma ba'd. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fi dharain amin ila an qala wa qawluhu ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Amrun minhu subhanahu, sebuah perintah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil mauti alal Islam, untuk meninggal dalam keadaan Islam. Wa huwa dinullah, Islam adalah agama Allah.
alladzi akhbara fi kitabihi annahu ad-dinu indah, yang telah tercantumkan di dalam kitab Allah Al-Quran bahwa agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Ad-dinu indah, agama yang diridhoi oleh Allah. Wa annahu la yakbalu min ahadin siwa, dan bahwa tidak akan pernah diterima dari salah seorang yang masuk dalam agama kecuali hanya agama Islam. Wa annahu dinul ladzi radiyahu li rasulihi wa li ibadihil mu'minin, dan bahwasanya kata Imam Haddad, agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah untuk Rasulnya Muhammad dan juga untuk hamba-hambanya yang beriman. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam, barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala, tidak akan pernah diterima, minhu darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia berada di akhirat dalam keadaan yang merugi atau termasuk orang-orang yang merugi. Penjelasan sedikit ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah jelas memberikan keterangan kepada kita untuk mati dalam keadaan Islam. Dan memang betul bahwasanya agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat beruntung orang yang sudah diberikan cahaya Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui kewajiban, dengan mengetahui larangan, dengan mengetahui perkara ini, perkara itu merupakan sebuah keberuntungan. Dan kita lihat di dalam kehidupan kita sendiri, kita bersyukur terlahirkan dalam keadaan Islam. Orang tua kita Islam, kakek, nenek, moyang kita semuanya Islam. Nah, ini merupakan salah satu jalan untuk kita agar bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena modalnya kita udah ada. Apa modalnya kita? Agama Islam. Nah, kalau mereka selain Islam masih belum memiliki modal untuk mati dalam keadaan baik. Untuk mati dalam keadaan baik. Makanya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala wa arda, ketika turunnya ayat ini beliau sangat bergembira. Ya. Turunnya ayat ini pada hari Jumat. Hari Jumat adalah hari Id bagi setiap umat Islam. Hari Id bagi setiap umat Islam. Maka dengan turunnya ayat ini beliau ingin selalu memantapkan dirinya untuk bisa meninggal dalam keadaan Islam. Ya, keadaan Islam. Dan memang sudah menjadi harga mati bagi setiap orang yang beriman, bagi setiap orang yang sudah menyatakan dirinya sebagai muslim, untuk bisa meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Karena itu merupakan modal untuk mati dalam keadaan baik dan mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Kemudian wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Seperti yang sudah tadi ana terjemahkan. Kalau ada orang yang mencari agama ya selain agama Islam, maka apapun yang dilakukan tidak akan pernah diterima. Apapun yang dia lakukan tidak akan pernah mendapatkan keuntungan. Misal, orang-orang di zaman sekarang, mereka berusaha untuk mendapatkan kenikmatan sesaat. Orang-orang di zaman sekarang berusaha untuk mendapatkan kenikmatan sesaat dengan cara tidak ingin
terikat dengan satu ikatan agama apapun, seperti agama Islam. Yang mana agama Islam itu memberikan tuntunan menurut kacamata pandangan sebagian orang sangat berat. Ya, sholatnya, nutup auratnya, kemudian hubungan dalam muamalahnya, berat. Pandangan sebagian orang. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, ya, syariat yang ada di dalam Islam itu merupakan solusi tuntunan kehidupan yang sangat baik untuk setiap manusia. Ketika dia nikah, dia bisa baik. Ketika dia berkeluarga, dia bisa baik. Ketika dia bermuamalah, dia bisa baik. Nah, tapi kita lihat pandangan sebagian orang yang ingin merasakan kenikmatan sesaat, maka mereka mencari agama selain Islam. Jalan yang mereka tempuh ini adalah jalan yang salah. Jalan yang mereka tempuh ini adalah jalan yang salah. Nah, kita lihat pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak sedikit orang-orang yang dulunya beriman kepada Nabi, akhirnya mereka membelakangi kepercayaan Nabi. Kembali kepada keyakinannya mereka. Tujuan mereka waktu itu sangat sederhana. Tujuannya mereka karena pemimpin seperti Nabi nggak ada. Saya ingin seperti Nabi. Nah, maka para alim ulama mengatakan bahwa orang-orang yang keluar dari agama Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW salah dalam menafsirkan cintanya kepada Rasulullah SAW. Terlalu cinta sama Rasulullah, sehingga mengakibatkan keyakinan, kepercayaan yang di dalam hatinya kepada Rasulullah bernilai sesuatu yang tidak baik. Keluar dari agama Islam. Tapi sebagian yang lain, dia bisa mengontrol cintanya kepada Rasulullah, membawa dia kepada kebaikan dan kebahagiaan sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau di zaman sekarang, kenapa orang-orang banyak keluar dari agama Islam? Di antara lain mereka memiliki tujuan untuk merasakan kenikmatan dunia. Padahal kenikmatan dunia itu sesaat. Seperti yang terjadi di kalangan selebritis. Ya, gara-gara cinta kepada pasangannya sampai mengorbankan agamanya. Baik itu dari pihak perempuan ataupun dari pihak laki-laki. Na'udzubillah. Wa na'udzubillah min dzalik. Dia berbuat baik, nyantunin anak yatim. Dia berbuat baik, beri makan orang yang lemah, beri makan orang miskin, tidak dapat pahala, tapi akan dapat keuntungan. Di mana? Di dunia. Dia tetap dapat. Ya, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang selain orang Islam. Tapi orang Islam, dua-duanya dapat. Untung di dunia, untung juga di akhirat. Nah, kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala Allah taala al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa radilakumul Islam madina. Udah jelas, ini ayat sering kita dengar. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menyempurnakan agama kalian dan aku telah menyempurnakan nikmat kalian. Dan tentunya aku rela kepada kalian terhadap agama yang disebut dengan Islam. Maka disebutkan di dalam tafsirannya, ketika ayat ini turun, mereka para sahabat Nabi SAW merasakan puncak kenikmatan yang sangat besar. Ya, atas dasar pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang agama, ya, kemudian tentang kenikmatan dan tentang keridhaan. Allah menyempurnakan agama. Allah juga menyempurnakan nikmat. Kemudian Allah meridhoi dari agama tersebut. Maka para sahabat Nabi SAW ketika mendengar ayat itu merasakan nikmatnya luar biasa. Karena ridho Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingannya. Ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingannya. Kemudian Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan walaisa yaqdirul insan ala an yumayyita nafsahu 'alal Islam. Walaisa yaqdir, tidak pernah mampu al-insan,
manusia. Alla ayyumayyita nafsahu, untuk mematikan dirinya dalam keadaan Islam. Walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalik, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan untuknya, ya, jalan untuknya ila dzalik, untuk mati dalam keadaan Islam. Alhamdulillah kita masih bisa sholat. Alhamdulillah kita masih bisa puasa. Alhamdulillah kita masih bisa melakukan segala macam hal yang diwajibkan oleh Allah, kemudian yang disunnahkan oleh Rasulullah. Tapi apakah kita bisa menjamin diri kita mati dalam keadaan Islam? Enggak. Semua para alim ulama juga tidak pernah bisa menjamin dirinya mati dalam keadaan Islam. Walaupun ya mereka melakukan ketaatan, tapi kembali lagi sebagaimana dikatakan oleh Imam Haddad, idza akhadha bihi kana qad atabilladhi huwa alih wa amtathala ma amarahu bihi wa huwa an yaqtalal maut alal Islam. Idza akhadha, jika dia mengambil ya untuk kematiannya dalam keadaan Islam, kana qad atabilladhi huwa alih, maka dia akan melakukan hal-hal yang memang perlu dilakukan oleh dirinya sebelum dia mati dalam keadaan Islam. Bagaimana caranya? Wamtathala ma amarahu bihi, melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Wa huwa an yakhtaral maut alal Islam, dia memiliki ya keinginan untuk memilih mati dalam keadaan Islam. Wa yuhibbuh, dan dia senang untuk mati dalam keadaan Islam. Wa yatamannahu, dan berangan-angan untuk mati dalam keadaan Islam. Wa yazamu alaih, dan dia sangat memiliki keinginan yang kuat untuk mati dalam keadaan Islam. Wa yakrahul maut ala ghairihi minal adyan, dan dia membenci kematian selain daripada Islam, minal adyan, dari agama-agama yang lain. Wala yazalu da'iyan mutadarri'an wasailan minallah ayyatafahu musliman, dan dia senantiasa berdoa secara khusyuk, meminta kepada Allah agar mati dalam keadaan muslim. Wa bidzalika wasafahu Allahu anbiya'ahu wa salihin min ibadihi faqala mukhbiran an Yusufa bin Yaqub alaihi wassalam. Maka oleh karena itu, sebagaimana Allah mensifati para nabi dan orang-orang soleh dari hamba-hambanya, faqala mukhbiran, dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang Nabi Allah Yusuf bin Yaqub, semoga Allah meridhai keduanya, anta walin fid dunya wal akhirah tawaffani muslimin wa tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Kita teruskan dulu. Wa anis saharati hina amanu fatawa'adahum fir'auna bil uguba rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wa hakallahu ta'ala an Ibrahim alaihi salam annahu awsa banihi wa an Yaqub annahu awsa banihi. Antum kalau udah tahu terjemahannya lewatkan aja ya. Wa an Yaqub annahu awsa banihi aidan alaihi salam bil maut al Islam faqala ta'ala wassa bi Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita balik yang ke atas dulu. Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, telah memberikan jalan yang sempurna bagi setiap orang yang ingin mati dalam keadaan Islam. Yang pertama, mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian. Yang pertama, mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian. Kita tahu kematian itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang nyata, real, terjadi di dalam setiap kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa dipungkiri, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara matinya? Ya kan? Bagaimana cara matinya? Nggak ada yang tahu cara matinya seperti apa. Maka Al-Faqir contohkan, ya, dikisahkan ada seorang ulama di negeri Tarim Hadramut yang bernama Al-Habib Abdullah bin Al-Habib, kalau nggak salah Abdullah Al-Bar, kalau nggak salah bangsanya Al-Bar. Ya, mungkin antum juga pernah dengar. Singkat cerita, dia punya kambing ternak, kemudian kambing ternaknya diminta untuk disembelih. Siapa yang nyembelihnya? Muridnya. Tapi ketika muridnya ingin menyembelih,
pakai pisau yang tumpul. Itu kambing berteriaknya luar biasa. Nggak seperti biasanya. Ya, nggak seperti biasanya. Ada apa, kata beliau? Ada apa? Dia bilang, kata khodimnya, maaf Sayyidi, saya nyembelih kambing dengan pisau yang tumpul. Saya akan gantikan ini. Saya akan gantikan. Karena saya salah. Nggak usah digantikan. Nggak usah digantikan. Nggak lama pulang ke rumah. Pulang ke rumah nangis. Nangis dengan tangisan yang berkepanjangan. Sampai tetangga tuh tahu bahwa beliau itu nangis. Nggak berhenti. Datang beberapa orang dari mereka. Habib, ada apa ceritanya? Ini diceritakan sama khodimnya. Ini Habib ini nangis gara-gara ini, gara-gara ini. Maju ke Habib. Udah Habib, nggak usah nangis lagi. Nanti saya yang akan ganti. Apa kata Habibnya? Bukan masalah ente mau ganti atau enggak. Saya ini nangis karena saya takut matinya saya seperti matinya kambing. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Saya nggak mau mati seperti itu. Masalah kambing satu rusak, satu disembelih tidak bagus, saya bisa beli lagi. Begitu, ketakutan seorang ulama. Paham ya? Ketakutan seorang ulama. Makanya yang kedua, wamtathala ma amarahu bihi. Kita itu harus bisa menjalankan semua perintah Allah. Kalau kita sudah menjalankan semua perintah Allah, jalan untuk mati dalam keadaan Islam itu sudah terbuka. Ya kan? Walaupun tidak ada jaminan, tapi sebagai alat bantunya, karena kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti sholat, seperti ibadah, ngaji, dan lain sebagainya, insya Allah dapat mengantarkan seseorang mati dalam keadaan Islam. Kemudian, wahwa an yakhtaral maut alal Islam. Imam Haddad itu menjelaskan cara yang ketiga, dia harus memilih dengan sendiri bahwa saya punya target dalam hidup, mati dalam keadaan Islam, titik. Jangan sampai enggak. Nah, jadi seperti itu. Dalam kondisi apapun, mau dia tinggal di tempat yang minoritas Islam, mau dia tinggal di tempat yang jauh dari ulama, pokoknya dia harus ada pilihan di dalam prinsip hidupnya meninggal dalam keadaan Islam. Itu penting. Ya. Jadi bercita-cita. Wa yuhibbu wa yatamanna. Nah, kemudian cinta untuk mati dalam keadaan Islam. Ya Allah, nikmat mati dalam keadaan Islam. Mayat itu dibersihkan, mayat itu dimandikan, mayat itu didoakan, segala macam. Nah, itu harus ada. Wa ya'zamu alaih, kemudian cara yang berikutnya kata Imam Haddad, memiliki keinginan yang sangat kuat. Nah, seperti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi itu nggak pernah kata orang apa namanya, nggak pernah lemah semangat di saat ada seruan jihad dari Rasulullah ataupun dari sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Diserukan sekarang saatnya kita berkumpul berjihad bersama Rasulullah dalam peperangan ini. Udah, nggak pakai lama. Keluar dari rumah, masuk dalam pasukan umat Islam. Kenapa? Ya'zamu alaih. Mereka itu memiliki keinginan yang kuat untuk mati dalam keadaan Islam. Cara mereka yang mereka tempuh adalah jihad fisabilillah. Berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang-orang munafik, di saat ada seruan untuk berjihad, nyantai dia di dalam rumah. Atau kalau misalnya perang, turun di lapangan ya bersama Rasulullah, tapi ketika Rasulullah memerintahkan kepada semua sahabatnya untuk bergerak, dia tidak bergerak, balik ke rumah. Itu orang-orang munafik. Ma ya'zam alaih, tidak ada keinginan untuk mati dalam keadaan Islam. Kemudian wa yakrahul maut ala ghairihi minal adyan. Orang kalau sudah tahu nilai dari sesuatu, maka orang akan menghargai sesuatu itu. Seperti orang sudah mengetahui nilai dari Islam. Islam itu seperti apa? Oh, nilainya Masya Allah. Tinggi nilai Islam itu. Maka dia akan berusaha untuk menjaga nilai-nilai Islam di dalam dirinya, nilai-nilai keimanan di dalam dirinya. Apapun yang ada di dalam dirinya, itu akan dijaga. Kenapa? Karena bagi setiap orang yang beriman, bagi setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai pemeluk agama Islam, maka dia dapat meyakini bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Akan ada kehidupan setelah kematian yang bercermin pada kehidupan di dunia. Kalau kehidupan di dunianya baik, maka kehidupan akhiratnya bisa baik.
Tapi kalau orang-orang selain Islam, mohon maaf, walaupun misalnya dia bercermin dengan kehidupan di dunia, tapi agama dia bukan agama Islam, keyakinannya dia bukan keyakinannya kepada Allah, maka sangat sulit untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Lalu kemudian wala yazal da'iyan mutadarian wasailan minallah ayyatawaffa musliman. Nah, ini yang sering dilakukan oleh para sahabat Nabi dan juga para alim ulama. Nggak pernah putus untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam panjatan doa mereka mati dalam keadaan Islam. Ya, mati dalam keadaan Islam. Seperti yang diceritakan di dalam kitab ini tentang bagaimana